Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa bertemu dan berkumpul dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan terkadang ketika bersosialisasi tersebut, kalau istilah bahasa Sunda ada kata-kata paket trok itek gitu. Maksudnya ada bersitegang, bersinggungan dari yang sepele menjadi besar. Nah, sahabat, memilih bersikap diam terkadang sangat diperlukan agar suasana tidak semakin runyam. Dan ini sesuai dengan sabda baginda kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi di konten kali ini kita akan membahas tentang diam itu emas dan berbicara di saat yang tepat adalah berlian. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, diam itu emas dan berbicara di saat yang tepat adalah berlian. Wih, dua-duanya hal-hal yang indah kan sahabat? Emas itu kita tahu mahal, apalagi berlian lebih mahal lagi. Nah, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang berjalan-jalan dengan sahabat-sahabatnya, dan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muaz bin Jabal bertanya kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau berkata, "Wahai baginda Rasul, apakah amalan yang paling utama?" Jadi luar biasa sekali ya sahabat, ketika berjalan-jalan, ketika berkumpul dengan sahabatnya, selalu ada kata-kata atau petuah yang luar biasa dari baginda kita. Alangkah inginnya kita berkumpul ya dengan Rasulullah. Oke, selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan memberikan isyarat berupa telunjuk yang diletakkan di dekat bibirnya. Rasulullah menjawab seperti ini. Setelah itu beliau berkata, "Diam, kecuali ada kebaikan." Tuh, kata Rasulullah seperti itu sahabat. Diamlah kecuali ada kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan silahkan untuk berbicara. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa kebijaksanaan itu terdiri atas 10 bagian. 9 diantaranya berasal dari mengasingkan diri atau uzlah, sedangkan 1 sisanya terdapat dari sikap diam. Tuh sahabat, menurut Rasulullah ada 10 kebaikan. 9 itu uzlah atau mengasingkan diri, dan 1 diantaranya adalah diam. Maksud mengasingkan diri itu apa? Apakah kita lari dari kenyataan? Bukan. Maksudnya kita jangan terlalu ikut ketika ada orang yang maaf ghibah. Lebih baik kita pamit, kita pergi saja, kita uzlah, kita mengasingkan diri dari lingkungan yang toksik gitu. Atau kalaupun kita mau tetap di tempat, diam saja. Apakah harus terus-terusan diam, sahabat? Tidak.
diam di sini harus proporsional, harus melihat sikonnya. Kalau memang diam kita memberikan kebaikan, diamlah gitu. Kalau misalkan diam kita itu bijak, maka lebih baik kita diam. Tapi jika diam kita diinjak-injak, maka berbicara itu lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis bahwa seorang muslim itu adalah, atau orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah menyakiti orang mukmin lain, orang Islam lain, baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Yang bunyinya seperti ini sahabat, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang tidak pernah menyakiti orang muslim lainnya, baik dengan lisan ataupun dengan kedua tangannya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, ada kata-kata yang sangat indah yang diucapkan oleh sahabat Rasulullah sekaligus menantu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Menurut beliau, diam sampai engkau disuruh untuk berbicara adalah lebih baik daripada engkau terus berbicara sampai engkau disuruh untuk diam. Sangat indah kan sahabat? Kita diam saja sampai datang seseorang untuk silahkan bicara wahai Tuan, silahkan bicara wahai Nyonya. Itu sangat baik menurut beliau, daripada kita terus nyerocos diam sampai orang bilang stop, sudah berhenti omonganmu itu, ocehanmu itu nggak penting. Tuh kan seperti itu, jadi diam saja. Dan sahabat, kita pun harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam wujud yang sangat sempurna. Kita diberi dua mata supaya kita banyak melihat, kita diberi dua telinga supaya kita banyak mendengar, kita banyak mendengarkan omongan orang. Dengerin saja, kita masukkan ke hati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menciptakan satu mulut. Kenapa? Kalau kita orang yang berakal, kita akan banyak berpikir, oh iya, Allah memberikanku dua telinga supaya aku banyak mendengar, dan aku diberi satu mulut supaya aku tidak banyak berbicara. Itu kenapa kita tidak boleh banyak berbicara sahabat? Karena di sini ada lidah. Lidah itu tidak bertulang. Jadi kalau dia mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu tidak terlalu bermasalah, tidak akan tidak akan sakit karena lidah itu tidak mempunyai tulang. Nah, justru ini harus hati-hati ya sahabat. Karena apa? Lidah orang yang berakal dan lidah orang yang tidak berakal itu sangat jauh berbeda. Lisan orang yang berakal itu berada di bawah kendali hatinya. Ketika dia hendak berbicara, dia akan bertanya kepada hatinya, apakah yang akan aku ucapkan ini benar atau salah gitu. Tapi kebalikannya, apabila orangnya itu tidak berakal, maka lisannya itu ada di depan hatinya gitu. Dia terus nyerocos, dia tanpa mempedulikan apa akibat dari yang dia ucapkan itu. Jadi sahabat, saya mengajak sahabat semuanya, mari kita berhati-hati dalam menggunakan lisan kita ini. Hati-hati dari curhat-curhat sama orang lain. Kenapa kita tidak boleh curhat? Bukankah dengan curhat beban yang ada di hati kita akan segera sirna? Ingat sahabat, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhatlah kepada Allah, katakan segala sesuatunya pada Allah. Karena ketika kita curhat sama orang, otomatis kita akan melakukan ghibah. Kalau kita ngomong ke orang, asalnya kita mau cuma satu jengkal, ada bumbu-bumbu di dalamnya, sehingga jadi semakin banyak
jadi satu hasta dan akhirnya bisa meluas, dan akan lebih aman kita ceritanya kepada Allah. Begitu ya sahabat. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, diam itu emas jika mendatangkan kebaikan, dan berbicara di saat yang tepat adalah berlian. Hal ini sesuai dengan nasihat Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, aku berwasiat untukmu agar berakhlak baik dan tidak banyak bicara. Keduanya adalah amalan yang paling ringan untuk dilakukan, tetapi nilai pahalanya akan memberatkan timbangan perbuatan baik kelak di akhirat. Masya Allah, sungguh luar biasa ya sahabat. Tadi di sabda pertama Rasulullah mengatakan bahwa apabila kita beriman kepada Allah dan hari akhir, sebaiknya kita mengatakan kata-kata yang baik atau diam. Rasulullah mensejajarkan antara berkata-kata yang baik dengan iman. Jadi ada kaitannya antara berkata yang baik dengan keimanan seseorang. Jadi kalau seperti itu, bisa saja kita mengatakan kalau kita menyakiti orang lain berarti kita termasuk bukan yang beriman, kan sahabat? Oke, jadi intinya Rasulullah mengaitkan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir dengan berkata-kata yang baik atau diam. Terus berikutnya Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar, memberikan wasiat kepada Abu Dzar bahwa melakukan perbuatan yang baik atau berakhlakul karimah dan diam dari kata-kata yang tidak bermanfaat itu akan memberatkan amalan kita kelak di akhirat, atau timbangan amal yang baik kita kelak di yaumul hisab. Masya Allah, sungguh luar biasa. Jadi apa lagi yang harus kita tunggu sahabat? Marilah kita berusaha untuk tidak banyak berbicara hal-hal yang buruk. Marilah kita belajar untuk diam dari banyaknya berbicara. Karena memang sahabat, sejatinya hidup adalah belajar. Belajar dari diam belajar untuk diam dari banyaknya bicara, belajar untuk sabar dari berbagai emosi atau amarah atau kemarahan, belajar kesusahan dari kesenangan yang kita peroleh, belajar menangis dari segala kesusahan, belajar menangis dari berbagai ujian, belajar menangis dari berbagai kebahagiaan, belajar mengikhlaskan segala sesuatu dari ujian Allah, belajar ridho dari apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Mari sahabat, jangan hanya menunggu badai berlalu, karena insya Allah badai akan senantiasa berlalu, tapi kita tidak tahu kapan badai itu berlalu. Dan yang lebih baik lagi, marilah kita coba menari di tengah hujan yang sangat lebat, seperti anak-anak kecil yang riang gembira menari dan bernyanyi di tengah hujan. Itulah bukti keikhlasan yang luar biasa. Sekali lagi sahabat, marilah kita untuk diam, untuk menahan diri, karena diam itu emas. Dan berbicaralah. Kalau berbicara sahabat, semuanya mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Intinya bukan diam atau bicaranya, tapi sejauh mana kita memberi manfaat dari diam kita dan dari berbicara kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari pribadi kita yang kemarin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya itu sahabat yang bisa saya sampaikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.